Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Sonam Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Sonam Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakan daripada market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Dan kalau kita perhatikan kan, Euro USD sampai dengan posisi saat ini masih bergerak kuat naik. Tentunya kalau kita perhatikan ada area resisten terdekat daripada harga running saat ini, yang dimana masih belum mampu di breakout, yaitu di 1.09363 area ini. Jika mana area ini di breakout, maka kuat akan menuju ke wilayah level berikutnya, yaitu target weekly yang sudah kita gambarkan di beberapa hari ke belakang, yaitu di resisten 1.11272 dan sudah memasuki area golden level. Kalau kita perhatikan pergerakan di hari kemarin ya, di hari kemarin memang membentuk sebuah area buyer dan seller ini memang kelihatan memiliki kekuatan yang seimbang ya. Sebelumnya kan kalau kita lihat ada long legs doji, kemudian ditutup di candle warna hijau, memiliki ekor panjang dari bawah ke atas. Dan sesi Asia dan memasuki sesi Eropa saat ini pukul 13.05 sudah terjadi tekanan bullish yang mencoba ya menguji wilayah 50% 1.09011. Masih kecenderungan masih memberikan dampak atau potensi kekuatan bullish yang akan berlanjut ya kalau kita lihat, karena kalau kita lihat low-nya ini semakin ke atas ya, low-nya, higher low-nya ini semakin ke atas, dan posisinya juga di candle sebelumnya semakin meninggi. Ada potensi kenaikan di area yang di area beberapa hari ke belakang ini. Oke, sekarang kita lihat lagi ya di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam tentunya area ini ya yang menjadi target pemantauan kita, karena kita kemarin gambarkan memang sudah naik ya posisinya di 50% di hari kemarin ya, terus kemudian dia turun sampai mendekati area ini ya polanya dan membentuk wilayah support, artinya menyentuh area supportnya dan gagal dia breakout, membentuk bullish pin bar yang cukup kuat dorongan buyernya. Kemudian ada long legs doji dan didorong oleh candle impulsif tapi bodinya semakin mengecil, artinya memang ada potensi akan menuju wilayah area open bears ya. Ini yang menjadi tantangan, sampai dengan posisi saat ini masih belum terjadi breakout. Oke, coba kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya, time frame 1 jam. Sebenarnya kalau potensi daripada Euro USD, saran saya sih bisa ambil transaksi untuk saat ini ya, bisa melakukan scalping ya sebenarnya kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, karena pergerakannya tidak memberikan petunjuk yang memang naiknya yang cukup kencang ataupun turunnya yang cukup kencang, hanya bergerak di wilayah terbatas konsolidasinya. Tentunya masih bergerak di range wilayah area di kisaran ya, yaitu area 1.08019 sampai dengan titik tertinggi resistennya di 1.0209267 area ini. Tentunya saat ini sudah break di atas daripada high di hari kemarin ya, tapi kita lihat tadi time frame 4 jam bodinya semakin mengecil, dan kita lihat di sini ada bearish pin bar seolah-olah tidak mampu bergerak di atas area 50% 1.09011. Dan hal yang perlu saya perhatikan di posisi pergerakan ini ya, menurut saya akan menguji sekali lagi wilayah supportnya ya, yaitu di 1.08678 sebelum dia bergerak naik menuju area daripada target yang sudah kita tentukan ya, yaitu di minimal di resisten 1.09267. Artinya ada dorongan seperti ini saat ini yang memasuki sesi Eropa ini, menurut saya akan terjadi pelemahan minimal mendekati wilayah area support di 1.08678. Tinggal nanti pantau sekali lagi wilayah ini, kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar bisa buy, stop loss di bawah, baru target taking profitnya bisa mencapai area open daripada bearish impulsif bearish engulfing ya, kemudian menuju area resisten berikutnya. Kecenderungannya menurut saya untuk Euro USD hari ini masih kuat naik, tapi cari potensi untuk melakukan posisi buy, intinya itu ya. Kalau saya menunggu wilayah ini sekali lagi akan diuji wilayah supportnya ini ya. Tapi kalau impulsif bearish ya jangan buy, tunggu sampai betul-betul mendekati wilayah trendline seperti halnya pergerakan yang ini.
Ya di posisi ini kan karena news ya, pergerakannya karena news posisinya, dan dia kembali lagi ke jalur yang seharusnya memang dia akan bergerak naik. Oke, ini dari Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Coba kita lihat di time frame daily untuk GBP USD. Di time frame daily GBP USD juga ada penolakan ya pada buyer. Posisinya candlenya Anda bisa lihatnya ini impulsif, candlenya semakin mengecil. Di posisi hari Senin itu candlenya warna merah, long legs doji, dikonfirmasi candle turun. Alhasil hari ini menurut saya akan melanjutkan penurunannya. Ya, yang perlu kita perhatikan wilayah pemantauannya, karena posisi kemarin sudah menyentuh area ini ya. Ini kan sudah disentuh ya, rally base rally. Artinya saya akan turunkan minimal mendekati area ini dulu. Ya, menjadi titik pantaunya ya, yaitu di kisaran area low weekly yang menjadi titik acuan untuk hari ini. Sampai situ dulu ya, minimalnya sampai situ dulu. Oke, sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, oke ya. Nah, ini areanya kalau kita lihat di time frame 4 jam memang berpotensi masih bergerak konsolidasi, meskipun kalau kita perhatikan di sini ada pembentukan seperti head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan, dan posisinya retest. Besar kemungkinan akan terjadi lanjutan penurunannya. Kalau kita simpulkan dengan kita mengcopy ya posisi dari headnya seperti ini head, oke, sampai neckline bawah sini kita copy, kita paste di sini, maka saya memiliki targetnya dia bisa bergerak ke area key support ya, yang resisten become support. Oke, ini saya ganti dulu posisinya sebentar. Oke ya. Nah, ini key resisten ini saat ini menjadi key support, oke. Dan posisinya masih belum breakout di bawah area yang kita tandain warna kotak kuning ini ya. Masih membentuk sebuah area konsolidasi, tapi kita memberikan informasinya pergerakannya ini seperti head and shoulder, dan targetnya lebih jelasnya menuju ke wilayah key support jika mana dia berhasil breakout impulsif bearish sekali lagi di bawah area supportnya ini. Jelas ya, jadi tentunya progresnya masih sama ya. Nanti tinggal pantau dua informasi ini antara area key support dan area low weekly ya, yang menjadikan titik target pembalikan atau penolakan di wilayah tersebut. Oke ya, jadi ini yang menjadi pemantauan masih sama skenarionya dari pergerakan GBP USD. Tinggal memastikan aja pergerakan saat ini apakah ada impulsif bearish terjadi. Kalau ada impulsif bearish close di bawah support 1.23122, besar kemungkinan akan menguji pertama wilayah support terdekat sampai dengan key supportnya ke wilayah ini 1.22419. Jadi kalau teman-teman sell ketika breakout impulsif bearish, target pertama adalah ini, target kedua adalah area key support, sampai target ketiga adalah low weekly. Oke, jadi kalau key supportnya yang mana? Saya tandain aja ya supaya teman-teman bisa baca, yaitu 1.22629 ini menjadikan titik support hari ini. Oke ya, itu posisinya. Sekarang kita berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Coba kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen ternyata masih membentuk sebuah area base, tepat berada di area trendline atas ya, belum ada perubahan. Hati-hati, posisi biasanya seperti ini kecenderungannya akan kuat naik break daripada area trendline, tapi masih dalam posisi kalau Anda bisa lihat range-nya itu di kisaran resisten 134.772, oke, sampai dengan area low weekly-nya. Tentunya ini bisa saya katakan ini menjadikan key resisten ya, titik kuncinya area sana, dan saya menemukan di sini juga ada area order block di time frame daily. Oke, ini menjadikan target berikutnya ya, order blocknya di situ targetnya ya, berarti di kisaran antara 132.052 sampai dan 132.868. Kalau menurut saya untuk market USD Jepang Yen lebih baik cari area sell untuk target kita bisa mendapatkan taking profit lebih jauh. Dan posisinya ini yang katakan tadi ya, masih membentuk sebuah area konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, masih membentuk area terbatas tentunya, dan sudah memasuki target weekly. Saya hapus sebentar ya. Tentunya sebentar saya rapikan aja dulu ya, lebih baiknya seperti ini.
Dan range-nya ya, ini range-nya itu di kisaran ini. Sebentar, ini ada ada order block time frame D1, kemudian target lebih rincinya sampai ke area sini ya. Itu titik pantaunya itu di area 132.303. Besar kemungkinan bisa ke arah sana ya, baik hari ini ataupun nantinya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah area trendline dulu. Area ini. Ini menjadi resisten di hari kemarin. Oke ya, ini resistennya kemarin. Kemudian area support berikutnya adalah ini. Ini yang perlu kita tandain dulu ya, area tersebut. Kita kasih blok. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman tunggu. Menurut saya. Jadi artinya kalau pergerakan masih bergerak di wilayah ini, belum ada perubahan breakout baik di area pemantauan yang atas tuh ya, area resisten ataupun baik area supportnya. Lebih baik wait and see. Lebih baik wait and see, tunggu sampai betul-betul ada terjadi perubahan dorongan impulsif bullish ataupun impulsif bearish, baru Anda boleh transaksi. Saran saya sih gitu. Kalau saya pasti saya akan menunggu sampai jelas dulu ya, karena saya melihatnya selama dia masih bergerak meskipun membentuk sebuah area base di area trendline, besar kemungkinan ini akan membentuk sebuah pergerakan sideways seperti ini ya. Baik selama 1 minggu ini sampai dengan hari Jumat ya, kalau tidak ada perubahan pergerakan impulsif bullish, contohnya seperti ini, close di atas daripada area resisten 131.304, baru saya akan buy. Target minimal sampai wilayah nih yang masuki area order block atau area resistennya, yaitu di 132.872. Area ini yang akan menjadi target untuk taking profitnya. Dan kalau terjadi breakout impulsif bearish, Anda bisa lihat hal yang perlu kita pantau adalah hati-hati juga, karena di sini ada support sebelumnya ya. Harapan saya sih dia bisa breakout di bawah trendline. Artinya dia retest seperti ini, biasanya akan terjadi seperti ini dan akan melanjutkan penurunan menuju low weekly-nya dan menguji area low weekly ya yang terjadi sampai dengan key supportnya. Memang sampai saat ini belum terjadi breakout sampai area sini. Ya besar kemungkinan seperti ini dorongannya. Ya ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada 3 informasi. Yang pertama, selama pergerakan sideways saya tidak akan bertransaksi. Saya tunggu betul-betul dia break impulsif bullish, maka saya buy, target taking profit ke area resisten. Kalau breaknya impulsif bearish di bawah support, maka saya pastikan dia akan bergerak turun lebih jauh menuju area low weekly. Oke, jadi ini yang perlu saya sampaikan untuk pair USDC yang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari channel Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.